kita akan membicarakan planning kita. What we are going to do for 3 days, for 3 months, for 2 days, 1 month, and what will be the follow-up. Sekarang yang untuk 3 day dulu. 6 bulan di sana. 3 hari training kita itu objektifnya ada 3. Yang pertama, peserta training mereka harus bisa membuat complete project plan. Complete project plan itu seperti apa? Silahkan dilihat di Edmodo contohnya. Saya lagi-lagi mengingatkan, tolong dicek yang di Edmodo yang kemarin itu. Saya punya contoh yang lengkap, project plan, handout, rubrik, under the same topic. Ada yang pernah lihat topik yang earthquake nggak? Nah, itu project plan-nya tentang earthquake, handout-nya tentang earthquake, rubriknya tentang earthquake. Jadi kalau mau melihat so that you can figure out what will be the complete project plan, itu ada 3 dokumen itu. Project plan, handout, rubrik. Itu harus dipelajari, jadi nggak cuma di-download terus disimpan, harus dipelajari, dilihat, dibayangin kalau saya harus ngajar ini kayak apa ya. Then hopefully you can get the idea of what the project plan is dan gimana cara ngejalaninnya. Karena nanti ibu bapak akan mengajarkan cara membuat itu. Produknya harus ada itu, complete project plan. Lalu creating Edmodo class. Nah, si para guru juga harus sudah bisa membuat kelas di Edmodo. Tidak cuma bikin kelas, tapi juga nanti mereka mengerti fitur-fitur penting yang ada di Edmodo. Mungkin nggak semua fitur dipakai, beberapa fitur diperkenalkan. Lalu create digital resources, nanti yang akan dipakai adalah issue dan screenomatic ya. 2 hal, issue dan screenomatic. Mereka akan menggunakan tools ini untuk membuat digital resources seperti digital book, disebutnya ya, buat digital book dan video lecture. Buat bapak ibu guru yang belum tahu screenomatic dan isu, tinggal colek-colek semuanya dari Simoleknya. Pembuatan. Nah, ini objektifnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Don't worry, nanti saya upload file ini di Edmodo juga, jadi tinggal download saja. Coba aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? 3 hal. Ini buat yang 3 hari. Jadi diharapkan selesai 3 hari itu, ini mereka sudah dapat semua. Mungkin untuk yang digital resources-nya, itu at least they have a plan, they have a draft. Karena kita cuma punya setengah hari untuk membahas 3 Edmodo isu dengan screenomatic. Ya. Bertanya, untuk Edmodo-nya nanti terutama untuk pembuatan kelas itu ada panduannya nggak? Iya, nanti kita ada handout-nya, ada panduannya, nanti ada modulnya ya. Untuk setiap materi yang akan diberikan itu kecuali yang PBL, karena PBL secara konsep sebenarnya akan mereka ikuti secara online. Konsep PBL itu akan diberikan online. Sesungguhnya jadinya teman-teman ini tidak perlu terlalu khawatir untuk memberikan kembali ya dari awal konsep PBL ketika face-to-face di sana. Tapi yang perlu teman-teman lakukan adalah memfasilitasi jikalau ada pertanyaan dari mereka kurang jelas tentang PBL, bagaimana biasanya mungkin itu agak sulit ditanyakan secara online, teman-teman dampingi. Terutama biasanya mereka akan kesulitan misalnya ketika membuat kayak seperti kemarin project plan gitu ya, mendapatkan project idea dan seterusnya, itu teman-teman yang meng-guide. Ya, jadi ketika datang ke sana untuk PBL-nya sendiri, teman-teman tidak mulai dari awal ya Mbak Bintang. Jadi tidak dari awal memberikan konsep PBL, karena mereka sudah dapatkan ketika online. Ya, jadi don't need to be worried about how to make them understand well, ya, about the concept of the PBL from the basic, karena mereka sudah dapatkan dari online. Ya, yang dilakukan memfasilitasi nantinya, terutama ketika mendesain dan men-create project plan yang di dalamnya ada apa kemarin di dalam project plan?
Ada apa di dalam project plan itu? Project idea-nya. Lalu ada apa lagi? Driving question-nya. Lalu selain driving question, assessment-nya juga ada. Lalu ada apa lagi? Project cloud. Ya, handout ya. Dan entry dokumen lainnya termasuk tadi rubrik. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan ketika face to face. Jadi bukan lagi running PBL adalah bla 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 lagi, tidak perlu. Kecuali memang ada pertanyaan dari mereka, ada sesuatu yang kurang jelas. Oke? Jelas ya? Oke, next. Ya, satu ini saya, my suggestion is that you try to create your own project plan first at home. Jadi nanti on your way back home itu mulai dipikirkan, saya kalau mau bikin project idenya apa ya, kira-kira langkah-langkahnya bagaimana ya, durasinya berapa lama. Kalau sudah pernah ngerasain, mikirin, lalu put your idea into a handout, itu nanti ketika kita menjelaskan pada orang lain itu akan lebih mudah. Compared to if you have never ever try to make your own project plan, belum pernah ngerasain bikin handout itu kayak apa. Karena itu, if you do that and then you will remember, you will understand. Madam, Yes. maybe we got the copy of this recorded workshop. Recorded workshop. Yes, Oh, itu dari belakang. Yes. Ya. I will upload at YouTube, sir. Ya, let me know the link ya. Nggak perlu kameranya di bawah. The sooner the better. Yes, sir. Oke, ini review saja tadi udah disebutkan sama Bu Anti. Jadi final produknya adalah ini. Project plan consists of project summary, objective, driving question, project entry documents, assessment dan project timeline. Lalu an end model class and digital resources. Jadi tadi objektifnya, produknya berhubungan sama objektif yang kita buat. Kayaknya ini sudah cukup jelas ya. So, this is the workshop overview. Jadi nanti di workshopnya hari pertama kita akan ya diskusi aja karena mereka sudah getting in touch with PBL in online. Makanya saya sarankan ibu bapak untuk ikutan juga online-nya biar tahu, biar nyambung diskusinya. Mereka sudah diskusi di sana. Jadi tinggal ngobrol-ngobrol tentang PBL, what you understand about PBL dan sebagainya, diskusi-diskusi kecil. Lalu mulai mereka akan mendesain project idea. Start with designing project idea. That's why last night I asked you to think of the task. Nyuruhnya mau gimana nih? Instruksinya mau kayak apa? Tugasnya mau seperti apa? Apakah mau langsung, hey you create a project idea? Enggak kan? Nah mungkin you can bring some ideas, you can bring some possible ideas. Nah di sini pentingnya ada para expert, bapak ibu guru. You can think of your idea. Tuh saya punya ide ini nih. Ayo kita yang mata pelajaran matematika, yang science, yang language. Kira-kira apa yang menarik untuk dijadikan project idea? Nah itu perlu sebuah diskusi. Setelah masuk project idea, mereka mulai membuat driving question-nya. Jadi beda dengan training kita di sini. Kalau training kita di sini, we are understanding the philosophy behind each stages. Jadi ibu bapak, saya minta untuk mengerti kan, project idea dapetnya dari mana? Project idea itu penting untuk apa? Driving question itu apa? Tapi guru-guru di sana nggak terlalu perlu harus diajarin teorinya. Tapi intinya mereka harus tahu. Yuk kita bikin project idea-nya sama-sama. Yuk kita bikin driving question-nya sama-sama. Lanjut ke assessment. Mereka juga akan membuat rubrik. Sangat disarankan untuk memperkenalkan yang Rubistar kemarin. Karena kalau nggak pakai itu, it will take a long time to make a rubric. Mikirinnya lama. Jadi pakai yang Rubistar yang rubrik generator kemarin, it will be much easier. Ya, dan suggest them to modify. Gitu. Tapi template-nya ngambil dari situ. Ya. Ya, isunya sama. Oh ya sorry, salah ya, nggak ada E. Ya ISSU. Thank you. Nah hari kedua itu mostly we are talking about the ICT tools. Di sini akan diperkenalkan sama Edmodo, isu dan Screenomatic. Ya cara membuatnya, membuat kelas dan sebagainya. Buat sih mau jelasin sedikit nggak tentang ini atau?
Ya, untuk introduction to ICT tools, ya ini kan lebih banyak penggunaan media yang seharusnya sudah dikuasai oleh staf Simolek semua, ya nggak? Ya kan? Ya. Nggak apa-apa. Oke, tambah. Oke ya, jadi memang sudah dikuasai oleh staf Simolek semua. Jadi nanti dioptimalkan dalam satu hari ini mereka tahu yang pertama Edmodo sebenarnya tidak akan terlalu sulit karena mereka sudah involved di online course kita, di online activity. Jadi si peserta sudah cukup familiar dengan si Edmodo ini, ya. Cuma jika ada pertanyaan, ya boleh nanti di-guide lagi dan bagaimana membuat sebuah misalnya grup discussion yang baik, bagaimana memoderasi, ya moderasi sebuah kelas, manage kelas itu yang paling penting harus teman-teman berikan kepada mereka, ya. Lalu untuk isu dan screen ometik pun seperti itu. Basic dari isu dan screen ometik ini cukup mudah dipergunakan ya Kak Ido ya, cukup ya dalam satu hari ini kita eksplor semua. Jikalau mereka ada kesulitan, inilah tugas expert nantinya salah satunya untuk mengasisteni mereka. Ya, jadi pada saat pelatihan bolehlah staf Simolek yang akan lebih banyak berperan. Terutama saya minta teman-teman juga, kan teman-teman sudah punya kelas Edmodenya sendiri, beberapa bahkan sudah punya muridnya. Jadi share-lah pengalaman bagaimana memoderasi, memanage sebuah kelas di dalam Edmodo. Itu yang paling penting, karena yang paling penting bukan cuma naruh materi saja, tapi bagaimana memanage-nya, bagaimana mendrive mereka untuk masuk ke dalam sebuah diskusi dalam rangka project based learning itu. Ya, dan teman-teman juga harus lebih banyak mengobservasi apa yang akan kita lakukan di dalam kelas online SLN 1 bulan. Ya, teman-teman belajar bagaimana kami tutor memoderasi dan juga mengguide mereka untuk lebih aktif. Itulah yang juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman nanti memberikan kepada si peserta. Oke ya. Jadi tool sebenarnya insya Allah tidak akan terlalu banyak masalah karena Edmodo mostly mereka sudah dapat experience ya. Jadi mereka learning by doing with the online activities during 1 month ya. Lalu yang perlu ditekankan nanti mungkin lebih ke isu dan screen ometik dalam satu hari. Ada pertanyaan? Jelas untuk day 2? Pak Rai? Terutama yang kita aja. Kita masih day 2. Yeah. We are now talking about day 2. We are now still talking about day 2. Berarti apakah dia kedua itu juga perlu diajarkan? Apa? Penggunaan komunikasi online. Communication online, oh ya, ya bisa sorry. Cuma mungkin Mbak ini Ya. seperti kemarin masukan dari Mas Endo kan katanya harus pengecekan tentang untuk bilik-bilik itu ya. Ya, betul. Nah, mungkin di situ setiap grup itu harus dibagi siapa yang ini, siapa yang ini, sebenarnya dia siapa. Oke. Kalau yang masalah tadi silahkan nanti kita atur ya. Jadi gini, kemarin Mas Edo juga sudah menjelaskan tentang apa namanya istilahnya kita harus rehearse dan juga mengecek kesiapan bandwidth ya Mas Edo ya. Jadi mungkin kita bisa lakukan misalnya at the end of the training gitu ya. Jadi tidak perlu pada saat pelaksanaan training, tapi at the end of the training setiap harinya mungkin kita sempatkan waktu untuk mengecek itu saja. Jadi Bapak Ibu, saya rasa kalau cuma untuk ngecek itu nggak akan ngabisin waktu lebih dari 10 menit. betul. Gitu. Dan ini ngecek ini juga nggak terlalu perlu pengetahuan yang wow karena cuman perlu speedtest.net Ya. selesai. Jadi itu bisa dilakukan di sela-sela, itu tidak usah dimasukkan di dalam schedule kita. Tapi teman-teman harus karena di setiap tim ini kan ada juga tim teknisnya ya. Dan tetap komunikasinya lewat emailnya Siamolek aja Bapak Ibu, jangan keluar dari email Siamolek. Ya. Jadi saya sarankan yang untuk melakukan tes ini adalah staff. Ya.